Shalom Bapak Ibu, senang sekali kita berjumpa kembali di penghujung tahun 2020 ini dalam keadaan sehat walafiat. Seperti yang kita lihat sore ini Bapak Ibu, ada krans dengan 4 lilin Advent di altar ini. Kita diajak mempersiapkan diri menyambut kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, bersama dibukanya Advent tahun 2020 ini, Keuskupan Agung Semarang ingin memulai ardas yang baru untuk tahun 2021 sampai dengan 2025 dengan tema Orang Katolik yang semakin erat bersatu dengan Kristus dan berbuah kasih. Tema ini tentu sangat relevan dengan situasi dan kondisi negeri kita saat ini, di mana COVID masih saja menjadi keprihatinan kita bersama. Bapak Ibu yang terkasih, dijelaskan secara lebih rinci, tindak lanjut dari Ardas 2021 adalah gereja mengemban semangat yang berciri ekaristis dan politis, yang artinya iman kita harus hidup tidak mandek pada peribadatan saja, tapi iman kita haruslah diwujud nyatakan secara nyata dalam tindakan dalam masyarakat di sekitar kita. Istilah kerennya dari altar ke pasar. Bapak Ibu yang terkasih, refleksi iman yang akan kita adakan dalam masa Advent ini dibagi menjadi 4 bagian pertemuan. Minggu yang pertama dengan tema paguyuban yang siap berbuah, yang punya tujuan pokok yaitu mengajak umat untuk senantiasa siap pada perubahan, pada karya yang baru dalam rangka menyambut Ardas tahun 21 sampai dengan 25. Minggu yang kedua dengan tema tinggal dalam Kristus akan menghasilkan buah, yaitu umat diajak memahami tentang kiasan bacaan Yesus pokok anggur. Minggu ketiga dengan tema dipilih untuk menghasilkan buah, di mana pada sesi ini umat diajak semakin menjadi berkat bagi sesama. Minggu yang keempat dengan tema mengembangkan paguyuban yang berbuah kasih, umat diajak memaknai Natal, yaitu semakin berani mewujudkan peradaban kasih di tengah masyarakat majemuk. Bapak Ibu yang terkasih, itu tadi sekilas cuplikan kata pengantar. Mungkin untuk lebih jelasnya Bapak Ibu sekalian, monggo dipun waos masing-masing, ya. Marilah kita masuk dalam renungan Advent. Renungan Advent yang pertama ini dengan tema paguyuban yang siap berbuah. Dalam momentum ini, Advent menjadi sarana bagi kita bersama untuk menengok ke belakang apa yang sudah kita lakukan sehubungan kehidupan gereja kita, juga sekaligus menyongsong dan mempersiapkan langkah pastoral selanjutnya yang dirangkum dalam Ardas Keuskupan Agung Semarang tahun 21 sampai dengan 25. Mari kita awali peribadatan kita dengan tanda kemenangan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita nyalakan lilin Advent. Berdoa. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami, para hamba-Mu yang merindukan Putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini,
akan kehadiran Putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami. Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang guyup dan semakin erat bersatu dengan Kristus, berbuah dalam kasih, serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera dan bermartabat demi terwujudnya kehadiran kerajaan Allah. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah disebut di atas bahwa dalam pertemuan hari ini ada dua hal yang penting yang menjadi bahan pertemuan kita bersama. Yang pertama, menengok kembali pengalaman ke belakang, melihat sekilas gerak pastoran arah dasar 7 yang sudah kita lakukan di lingkungan kita. Untuk itu mohon Bapak Ibu membaca di halaman 9 di buku masing-masing. Setelah itu dilanjut mohon membaca juga rumusan arah dasar Keuskupan Agung Semarang tahun 2021 sampai dengan 25 yang ada di halaman 11. Bapak Ibu yang terkasih, ini PR bagi kita bersama pada sore hari ini. Untuk itu mohon bisa dibaca masing-masing. Setelah itu secara pribadi, Bapak Ibu nanti bisa share jawaban pertanyaannya yang mungkin akan dipandu oleh moderator. Kita akan membaca Injil dari Injil Markus bab 13 ayat 3 sampai dengan 37. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, saya mencoba menanggapi sedikit tentang bacaan pada sore hari ini. Topik bacaan sore ini berjaga-jagalah. Arti lain tentu siap-siaplah. Barangkali masih bersaudara dengan waspadalah, dan juga bersepupuan dengan bijaksanalah. Bijaksanalah. Orang Jawa meramu nasihat ini dengan sangat pas. Tetap eling lan waspodo. Jadi tetap ingat-ingat Tuhan dan waspada. Mungkin ada arti lain yang lebih luas ya. Kenapa mesti ditekankan berjaga-jaga Bapak Ibu? Ya, karena kita ini manusia yang sering lupa. Manusia itu sering terlena. Manusia itu kenyataannya lemah, sering jatuh dalam dosa. Pada kenyataannya, hidup manusia ini satu ruang dengan iblis. Coba bayangkan begitu riskannya ya. Kehidupan kita ini kalau tidak ada Roh Kudus, mungkin sudah namun begitu, kita juga masih lupa kalau sebenarnya kita dalam posisi harus berjaga-jaga. Ternyata Bapak Ibu, berjaga-jaga, waspada, bijaksana itu bukan hanya diperuntukkan bagi kedatangan Tuhan supaya kita nanti akhirnya beroleh anugerah di surga. Tapi selagi kita masih hidup, betapa pentingnya juga harus berjaga-jaga dan menjaga
supaya kita yang masih di bumi ini juga beroleh sukacita. Misal menjaga kesehatan, jaga ekonomi tetap stabil, jaga rumah tangga. Yang terpenting dalam Injil hari ini jaga iman dan perbuatan. Di samping juga jaga imun. Yang kata Mbak Indri itu pakai inipis. Ini iklan ya. Bapak Ibu sekalian, kenapa nasihat ini diberikan oleh Yesus? Saya rasa karena Yesus itu begitu sayang kepada kita. Yesus tidak ingin pada akhirnya kita itu jatuh binasa dan sia-sia hanya karena kita tidak berjaga-jaga, alias terlena, yang seperti diilustrasikan dalam bacaan Injil tadi. Dan biasanya penyesalan itu datang setelah semua terjadi. Penyesalan selalu ada di belakang. Contoh yang paling dekat saat ini, pakai masker adalah bentuk berjaga-jaga yang sangat sepele dan sering dilupakan. Bapak Ibu, itu sedikit yang saya renungkan dari saya sore ini. Mari kita merenungkan dalam hati nasihat berjaga-jaga ini, dan nanti dipersilakan sharing masing-masing dari pengalaman Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, perenungan kita sore hari ini kiranya sudah selesai. Semoga melalui Advent ini kita dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman sejati. Mari kita berdoa penutup. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami pada hari ini. Semoga kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu siap berjaga dan bertekun. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.